Pada tanggal 24 Februari 2022, Vladimir Putin membuat keputusan paling bodoh dalam sejarah Rusia. Dia menginvasi Ukraina. Putin pikir itu akan mudah. Dalam beberapa hari atau minggu, Ukraina akan jatuh. Tapi Putin salah. Dan lebih dari 4 tahun kemudian, dia akhirnya mulai menyadari kebodohannya. Putin menghancurkan 100% Rusia, membakar reputasi militer negaranya dan dirinya sendiri, sampai habis hanya demi 1% wilayah Ukraina. Itu memang terdengar seperti angka kecil, bukan? Namun, itulah satu-satunya yang berhasil Rusia rebut dari Ukraina sejak tahun pertama invasi Putin. Sementara Putin telah mengorbankan lebih dari 1,26 juta rakyat Rusia untuk perang yang belum tampak akan berakhir. Sebelum membahas angka 1% dan maknanya bagi Rusia, mari kita kilas balik ke masa lalu. Kembali ke tanggal 24 Februari 2022, Putin memilih hari itu untuk mengirim 200.000 tentara Rusia, banyak di antaranya berasal dari divisi paling elit yang dimiliki negara itu ke Ukraina. Hari itu sangat buruk bagi Ukraina. Pasukan Rusia maju dari utara, timur, dan selatan negara itu, membawa ribuan peralatan, serta meluncurkan kampanye udara yang melibatkan puluhan pesawat dan rudal. Inilah invasi kilat. Putin mengira tugasnya sudah selesai hampir seketika setelah dimulai, karena dia percaya bahwa Kiev akan jatuh dalam 3 hari dan Rusia akan menguasai Ukraina sebelum Barat sadar dan punya kesempatan untuk memperdebatkannya. Dan untuk beberapa saat, Rusia memang unggul. Prajurit-prajuritnya menyerbu Ukraina dalam periode yang tercatat sebagai masa paling produktif dari invasi tersebut bagi Putin. Hari-hari berubah jadi minggu, lalu bulan. Rusia bergerak cepat hampir sepanjang 2022, bahkan sempat mendekati puluhan mil dari Kiev. Namun, yang tidak pernah diduga oleh Putin adalah bahwa Ukraina akan melawan balik. Dengan melawan langkah Rusia dan memanfaatkan arogansi Putin, pasukan Ukraina berhasil mendorong Rusia keluar dari sektor Kiev, serta menyingkirkan pasukan Putin di Kharkiv dan Chernihiv. Odessa juga berhasil dipertahankan, namun tidak dapat disangkal bahwa Rusia meraih pencapaian terbaiknya pada akhir tahun 2022. Mariupol, sebagian besar Donbas, dan wilayah kunci Zaporizhia akhirnya diduduki. Namun tetap, ini kegagalan. Ukraina seharusnya jatuh dalam beberapa minggu, tapi berhasil melewati tahun 2022. Semua yang akhirnya dicapai oleh Putin hanyalah meletakkan dasar untuk sebuah perang yang sejak saat itu hanya membuat Rusia memperoleh keuntungan yang sangat sedikit. Pada akhir tahun 2022 bahkan jauh sebelumnya, beberapa lembaga pemikir militer paling terkemuka di dunia sudah menyebut invasi Putin ke Ukraina sebagai kegagalan total. Rusia telah kehilangan 109.000 tentara yang tewas atau terluka pada akhir tahun pertama itu. Sejak April 2022, Royal United Services Institute sudah mengecam Rusia atas kegagalan intelektual dan invasi yang kacau. Putin telah memperlihatkan buruknya perencanaan logistik militer Rusia, kemampuan komunikasi yang tidak memadai, dan jumlah kerugian yang sangat besar yang tidak pernah diduga siapapun. Lompat ke akhir tahun 2022 dan Atlantic Council mencerminkan sentimen ini, mencatat kegagalan invasi Rusia. Daniel Fried menyimpulkan dengan tepat bahwa sistem korup Putin yang didorong pencurian dan penipuan telah melemahkan militer Rusia dan membuat masyarakatnya semakin sinis. Rusia memang membuat kemajuan, namun Putin belum menghancurkan Ukraina. Tahun 2022 adalah yang terbaik yang bisa diraih Rusia dan invasi ini tetap menjadi bencana. Keuntungan kecil Rusia sejak tahun pertama hanya mencapai angka menyedihkan sebesar 1,4% dari wilayah Ukraina. Kita akan membahas angka itu lebih lanjut, namun Anda mungkin merasa ada yang aneh. Media mengatakan Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina dan itu benar. Memang benar sebanyak itulah wilayah Ukraina yang diduduki Rusia lebih atau kurang 1%. Seringkali, laporan-laporan ini tidak menjelaskan bahwa hampir semua pencapaian itu terjadi di tahun pertama invasi, yang kita anggap gagal, atau di beberapa kasus jauh sebelum Vladimir Putin melancarkan serangan berskala penuhnya. Contohnya Crimea.
Rusia secara ilegal mencaplok semenanjung Crimea pada 2014 mengejutkan Ukraina dan memanfaatkan ketidaksiapan Ukraina mempertahankan wilayahnya. Crimea mencakup sedikit di bawah 5% wilayah Ukraina menurut Universitas Durham, yang berarti bahwa kemajuan invasi Rusia sebenarnya berjumlah 15% dari negara tersebut. Terlihat, persentase yang muncul kurang mengesankan dari harapan Putin setelah 4 tahun perang, menunjukkan betapa bodohnya keputusannya. Tapi mari kita kembali ke angka 1,4%. Media United 44 memberikan ringkasan yang berguna tentang seperti apa perang Ukraina bagi Rusia sejak awal tahun 2023. Pada tahun itu, Rusia berhasil merebut sekitar 600 km persegi atau sekitar 231 mil persegi wilayah Ukraina. Keberhasilan kecil itu terjadi di tengah serangan balasan Ukraina tahun 2023 dan itu hanya setara dengan 0,1% dari wilayah Ukraina. Rusia mengorbankan 253.000 tentara untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Pada 2024, Rusia lebih berhasil dengan menduduki sekitar 3.500 km persegi wilayah Ukraina. Itu setara dengan sekitar 1.350 mil persegi atau kira-kira 0,5 hingga 0,6% dari negara tersebut. Hei, itu setidaknya 5 kali lebih baik daripada tahun 2023, tapi Rusia juga kehilangan hampir 2 kali lipat jumlah tentaranya karena 431.000 pasukan Rusia tewas akibat pertahanan Ukraina pada tahun itu. Lalu datanglah tahun 2020, 5 tahun terbaik Rusia sejak 2022. Tapi Putin tidak bisa terlalu senang dengan itu. Padahal militernya berhasil merebut sekitar 15% wilayah Ukraina pada tahun 2022. Mereka hanya berhasil merebut antara 0,7 hingga 0,8% wilayah negara itu pada tahun 2025. Itu 20 kali lebih sedikit wilayah dibandingkan tahun pertama invasi dan totalnya hanya sekitar 4.500 km persegi atau sekitar 1.737 mil persegi. Sebanyak 418.000 tentara Rusia lainnya dikorbankan demi ambisi Putin untuk mendapatkan keuntungan yang hampir tidak ada ini. Bukan hanya tentara yang dikorbankan Putin demi keuntungan itu, tapi juga Rusia sendiri telah dia hancurkan. Tetap bersama kami, karena kami akan membahasnya hanya dalam beberapa menit. Pertama, mari kita hitung semuanya. Antara awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2025, Rusia hanya berhasil merebut 8.600 km persegi atau 3.320 mil persegi wilayah Ukraina. Itu sama dengan 1,4% yang sudah sering kami sebutkan sebelumnya. Untuk merebut wilayah ini, Putin mengorbankan 1.102.000 tentara Rusia. Rusia mengorbankan hampir 332 tentara untuk tiap mil persegi Ukraina yang direbut dalam 3 tahun terakhir. Inilah arti membakar negerimu sendiri demi hampir tak mendapat apa-apa. Dan jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita menyadari bahwa bukan hanya tentara yang telah dikorbankan untuk perang Putin. Seluruh militer Rusia telah dilumpuhkan karena begitu banyak peralatan yang telah hilang. Menurut Kementerian Keuangan Ukraina, Rusia telah kehilangan lebih dari 11.700 tank sejak Putin melancarkan invasinya. Lebih dari 24.000 kendaraan lapis baja telah musnah, selain lebih dari 37.600 sistem artileri, 1.300 sistem pertahanan udara, lebih dari 430 pesawat, dan hampir 350 helikopter. Armada Laut Hitam Rusia yang dulu ditakuti kini mundur, sepertiganya hancur akibat rudal dan drone Ukraina. Rusia telah menghabiskan 3 tahun terakhir tanpa mendapatkan apapun yang benar-benar berharga di Ukraina. Sebaliknya, semua yang dicapai Putin hanyalah memperlihatkan kepada dunia bahwa Rusia adalah kekuatan militer yang sedang menurun. Dan situasinya menjadi jauh lebih buruk bagi Rusia ketika kita memperhitungkan besarnya biaya finansial dari semua yang gagal dicapai Putin di Ukraina. Sebelum membahas lebih lanjut,
Jika kamu suka wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan The Military Show. Sudah bukan rahasia bahwa Rusia menarik miliaran dolar dari kas negara untuk mendanai invasi Putin. Namun, ada sedikit kejutan yang ikut berperan. Kita akan membahas kejutan itu sebentar lagi, tapi mari kita fokus dulu pada angka-angka resmi. United 24 Media menyoroti anggaran perang resmi Rusia untuk setiap tahun perang. Pada tahun 2022, Rusia menghabiskan 102 miliar dolar, diikuti dengan 109 miliar dolar pada tahun 2023, 149 miliar dolar pada tahun 2024, dan sekitar 150 miliar dolar pada tahun 2025. The Moscow Times membantah angka tahun 2025 tersebut, mengklaim bahwa Rusia sebenarnya menghabiskan 168,8 miliar dolar. Namun, kedua media tersebut sepakat bahwa Rusia tampaknya akan menghabiskan lagi antara 161 hingga 167 miliar dolar pada tahun 2026. Ini adalah angka resmi sejauh yang bisa kami dapatkan dari Rusia, dan angka-angka ini sudah menceritakan kisah invasi yang telah lepas kendali Putin. Secara total, sejak awal invasi Putin hingga akhir tahun 2026, Rusia akan menghabiskan sekitar 677 miliar dolar untuk militernya, dengan asumsi angka dari United 24 Media benar. Rusia mungkin mengklaim tak semua dana ini untuk invasi, namun jumlahnya tetap sangat besar dan jauh melampaui kurang dari 80 miliar dolar yang disisihkan Rusia pada 2022. Pada akhir 2026, Rusia diperkirakan menghabiskan hampir 8,5 kali lipat dari anggaran awal untuk operasi militer khusus. Pada periode 2023 hingga 2025, pengeluaran Rusia mencapai sekitar 408 miliar dolar untuk 1,4% wilayah Ukraina yang berhasil mereka klaim selama periode tersebut. Artinya, Rusia telah menghabiskan jumlah yang mencengangkan 122,89 juta dolar untuk tiap mil persegi wilayah yang berhasil mereka klaim secara resmi di Ukraina. Dan disinilah letak kejutan sebenarnya. Apa yang Rusia katakan tentang pengeluarannya dan apa yang sebenarnya mereka keluarkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Sejak awal invasi, pengeluaran resmi saja sudah melebihi $500 billion. Ahli menyebut ratusan miliar dolar masih tersembunyi, termasuk pinjaman bank negara ke perusahaan pertahanan Rusia untuk meningkatkan produksi menurut laporan United 24. Pada 2025 jenis pinjaman rahasia ini melebihi 200 miliar dolar, sehingga pengeluaran pertahanan Rusia membengkak jadi sekitar 350 miliar dolar. Pengeluaran lebih dari $500 billion akan tampak jauh lebih besar jika kita mempertimbangkan apa yang disembunyikan Rusia. Beberapa media lain juga telah melaporkan fenomena yang sama, yaitu Rusia sebenarnya menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang mereka klaim untuk perang tersebut. Pada 5 Februari, TVP World melaporkan klaim dari Badan Intelijen Luar Negeri Jerman bahwa sebanyak 10% dari produk domestik bruto Rusia atau PDB kini digunakan untuk perang. Sebagian besar uang itu diam-diam digunakan dalam upaya nekat memperkuat tentara Rusia untuk kemungkinan perang dengan NATO. Jerman memperkirakan pengeluaran Rusia pada tahun 2025 akan melebihi 250 miliar euro atau sekitar 294 miliar dolar hanya pada tahun 2025 saja jika memperhitungkan pengeluaran tersembunyi. Belum jelas apakah angka dari Jerman sudah mencakup mekanisme pinjaman rahasia yang disebut media United 44. Jadi, ada kemungkinan bahwa pengeluaran perang Rusia hanya untuk tahun 2025 saja bisa mencapai sekitar 500 miliar dolar. Dalam kolom Navigating Russia, miliknya yang diterbitkan di Substack, Craig Kennedy juga mengungkap utang perang tersembunyi Rusia. Dia mengatakan bahwa Putin telah menopang invasinya dengan utang di luar anggaran, yang tampaknya merupakan skema pendanaan perang yang digerakkan negara dan bersifat rahasia, seperti yang disebutkan oleh media United 24. Kennedy menyoroti anomali pada pinjaman korporasi Rusia. Sejak 2022 anomali ini menyebabkan lonjakan pinjaman 446 miliar dolar, hampir seluruhnya untuk perusahaan yang berkontribusi langsung pada perang Rusia, seperti produsen senjata.
Perlu diingat, Rusia memberi pinjaman ini seringkali kepada dirinya sendiri saat suku bunga di sana naik hingga 21%. Semua ini berarti bahwa Putin telah menjerumuskan negaranya ke ambang kehancuran finansial, bukan hanya melalui pengeluaran perang resmi, tetapi juga dengan semua pinjaman rahasia yang hanya diberikan untuk menjaga agar invasi tetap berlangsung. Negara telah membebani bank dengan banyak pinjaman korporasi bermasalah terkait perang, tulis Kennedy. Banyak pinjaman bisa bermasalah jika pertempuran usai dan kontrak pertahanan dibatalkan. Ini berarti lebih dari $0,5 triliun telah dihabiskan secara resmi hingga akhir 2025 dan hampir $0,5 triliun lagi dalam pinjaman yang akan hilang setelah perang usai. Ini akan menghancurkan Rusia. Putin telah menghancurkan ekonomi Rusia, semua demi 1,4% wilayah Ukraina yang berhasil dikuasai Rusia antara tahun 2023 dan 2025. Dan entah bagaimana, semuanya menjadi lebih buruk. Inilah yang kita ketahui atau perkirakan soal pengeluaran Rusia untuk Ukraina sejauh ini. Faktor Korea Utara dan Iran masih belum diperhitungkan. Kedua negara itu telah mengirim banyak peralatan militer ke Rusia dan Korea Utara bahkan mengirim 14.000 tentara dengan 6.000 diantaranya tewas menurut Forces News. Kita tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan Rusia untuk semua perlengkapan dan personelnya. Emas, persediaan makanan, dan bahkan mata uang kripto telah digunakan untuk melakukan pembelian dari Iran dan Korea Utara, yang semuanya bisa digunakan dengan cara di luar pembukuan, sehingga sangat mungkin tidak tercatat dalam pengeluaran militer resmi Rusia, atau bahkan pinjaman yang diberikan kepada perusahaan pertahanan. Rusia mungkin menukar rahasia negara demi mendapatkan keinginannya dari negara-negara ini. Iran dan Korea Utara ingin senjata nuklir, sedangkan Rusia sudah punya. Tidak berlebihan jika kita bertanya-tanya apakah Rusia telah menukar sebagian dari apa yang mereka ketahui dengan sesuatu yang bisa ditawarkan oleh kedua negara ini. Faktanya, Euromedon Press membuat klaim tersebut pada November 2025 saat mereka melaporkan bahwa dokumen yang bocor menunjukkan bahwa sebagian besar dari 6,5 juta amunisi yang dikirim Korea Utara ke Rusia dibayar menggunakan teknologi militer Rusia. Namun tetap saja, mustahil untuk menentukan harga dari perdagangan semacam itu. Terlepas dari itu, Rusia pasti telah menukar sebagian pengaruhnya sebagai salah satu dari sedikit negara nuklir di dunia demi mendapatkan lebih banyak tentara dan perlengkapan. Kita belum sepenuhnya tahu apa yang Rusia berikan ke Iran dan Korea Utara selama perang, tapi ada sedikit informasi yang didapatkan. NK News mengatakan bahwa Korea Utara telah memperoleh sekitar $20 miliar dari Rusia atas dukungan militer yang telah mereka berikan hingga April 2025. Media yang sama melaporkan Korea Utara mengirim senjata senilai $10 miliar ke Rusia pada September 2025, meski kesepakatan itu lebih menguntungkan Rusia. Daily NK mengatakan bahwa Korea Utara mendapatkan sedikit lebih dari $525 juta per tahun hanya dari penempatan pasukannya ke Rusia. Jika kita mengambil angka 14.000 personel dari Forces News, itu berarti $37.500 per tentara. Untuk Iran, Middle East Monitor melaporkan pada 22 Februari bahwa Iran menandatangani kesepakatan Desember lalu untuk memasok rudal senilai $590 juta ke Rusia. Sebelumnya sudah ada banyak kesepakatan serupa, misalnya saat Iran memasok drone Shahid ke Rusia. Jumlah keseluruhannya sangat besar, sementara kita hanya tahu sebagian. Sebagian besar kemungkinan tidak tercatat dalam pengeluaran militer resmi Rusia atau angka pinjaman korporasi mereka. Rusia kini telah menghabiskan lebih dari $1 triliun untuk militer. United 24 Media mencatat Rusia menghabiskan sekitar $3 miliar per bulan hanya untuk personel, karena kehilangan sekitar 30.000 tentara per bulan di Ukraina yang harus digantikan. Rusia telah menghabiskan sekitar $100 miliar untuk tentara yang tewas, termasuk gaji dan bonus besar bagi relawan, semua diambil dari anggaran yang sudah dibahas. Kita bisa menilai ketidakmampuan strategis Putin turut memperparah pemborosan dalam perang Ukraina, di mana ia terus menggelontorkan dana. Rusia menderita akibat hal ini. Semua ini uang yang diambil dari masyarakat Rusia. Putin mengorbankan rakyatnya untuk membiayai perang demi merebut 1,4% wilayah Ukraina selama 3 tahun. Media United 24 hanya memberikan gambaran kecil dengan menyatakan $300 juta untuk rudal balistik
bisa digunakan untuk membangun rumah sakit modern, belasan sekolah atau perumahan bagi beberapa ribu keluarga. Dana 250 juta dolar yang dihabiskan untuk drone Shahid bisa digunakan untuk membiayai 50 taman kanak-kanak atau lebih dari 1.000 ambulans. Dan ini baru permukaan dari masalah yang sebenarnya. Rusia tertinggal jauh di bidang teknologi, keuangan, dan investasi. Putin justru melumpuhkan negaranya. Lalu apa yang bisa dia tunjukkan dari semua itu? Selama lebih dari 3 tahun, tak ada keuntungan strategis di Ukraina. Rusia justru mengalami kemunduran strategis. Ribuan tentara tewas di Ukraina tiap bulan. Rusia pun mengalami krisis tenaga kerja, kata Cyberbrief. Pertumbuhan ekonomi di negara itu melambat menjadi 0,6% pada tahun 2025 dan diperkirakan hanya akan mencapai 0,8% pada akhir tahun 2026. Rusia tidak memproduksi apapun yang produktif untuk rakyat atau ekspor karena banyak dana negara dipakai untuk perang. Tidak ada perusahaan Rusia di 100 perusahaan teknologi terbesar di dunia menurut Cyberbrief. Rusia juga tertinggal jauh dari Tiongkok dan Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Kami telah menyampaikan di awal video bahwa invasi Putin ke Ukraina adalah keputusan paling bodoh dalam sejarah. Apakah itu masih bisa diperdebatkan? Lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka demi 1,4% wilayah negara yang seharusnya runtuh dalam beberapa hari. Lebih dari 1 triliun dolar telah dihabiskan untuk perang gagal ini dan akan terus bertambah. Dan untuk Rusia, seluruh negara berada di ambang kepunahan ekonomi karena pengeluaran publik dan setiap industri yang tidak melayani militer telah diabaikan. Rusia tidak mendapatkan keuntungan nyata di Ukraina meskipun telah banyak berkorban dan situasinya hanya akan menjadi jauh lebih buruk karena Ukraina sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dalam pertahanannya. Ini adalah kegagalan yang sangat parah. Inilah warisan nyata Putin. Dan lama setelah Putin tiada, Rusia tetap akan merasakan dampak perang ini. Baru saja, kami menyebutkan bahwa Rusia mengalami kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh begitu banyak warganya yang dikirim ke medan perang, tapi kami baru mengupas kulit luarnya saja. Tindakan Putin telah melumpuhkan Rusia untuk 1 abad ke depan dan Anda bisa mengetahui caranya jika menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak analisis tentang realitas brutal dari harga yang sebenarnya harus dibayar Rusia dalam operasi militer khusus ini. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.